Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, dan juga kita masih diberikan peluang, kita masih diberikan juga kemudahan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberikan kesempatan untuk bernafas, dan juga terutama pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan 1446 Hijriah. Menikmati suasana Ramadan yang baru kali ini, menikmati suasana Ramadan yang alhamdulillah sebentar lagi akan segera berakhir. Tapi Allah masih memberikan kita nikmatnya, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan pada kali ini, dan juga masih diberikan kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan pada kali ini. Kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk bisa bergerak, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh kita ini. Meskipun tubuh kita ini mungkin ada yang tidak bisa untuk melakukannya dengan baik, ada yang tidak bisa memaksimalkan tubuh kita ini, tapi kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim yang bertakwa. Baiklah, hadirin rahimakumullah. Islam memberikan berbagai aspek kehidupan bagi kita yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil sebuah intisarinya dan maknanya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana Islam itu mengambil berbagai aspek kehidupan, yang dimana mereka menelaah berbagai aspek kehidupan dalam Islam ini. Islam juga telah memberikan kita pengajaran yang berguna untuk kehidupan kita, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Islam juga bermanfaat bagi kita semua, yang dimana Islam ini bukan hanya mempentingkan diri kita sendiri, tapi juga mempentingkan bagaimana kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri, dan bisa kita menguasai diri kita sendiri, dan juga untuk orang lain, dan juga untuk masyarakat, dan juga lebih terpentingnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan akhirat kelak nantinya. Nah, tapi kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak orang-orang Islam, umat Islam yang belum bisa untuk mendapatkan hikmah dari agama Islam ini, yang dimana Allah telah memberikan kita berbagai sebuah kesempatan, berbagai kekuatan kita, berbagai pemikiran kita untuk bisa menelaah Islam ini, menelaah makna Islam ini. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita syafaat di dunia pada kali ini, yang telah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini, yang dimana beliau telah merelakan segala apa yang telah ada, bahkan beliau telah merelakan badannya sendiri, badannya berlumuran darah untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Dan untuk itu kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa untuk menegakkan kalimat tauhid ini dan melanjutkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Hadirin rahimakumullah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah kultum singkat yang mungkin ini cukup penting bagi kita, terutama bagi generasi muda sendiri. Pada kali ini saya akan memberikan judul kultum saya yaitu generasi muda di tengah Ramadan. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari judul kultum saya tadi, dari judul ceramah saya tadi didapat sebuah intisari, sebuah pokok permasalahan yang akan kita bahas pada kali ini, yakni yang pertama generasi muda dan yang kedua itu bulan Ramadan. Generasi muda dapat diartikan sebagai anak-anak muda, anak-anak yang bisa dibilang kisaran umur 10 sampai 17 tahun, yang dimana masih memiliki masa pubertas dan mereka masih memiliki banyak rasa keingintahuan yang tinggi, dan mereka memiliki banyak kreativitas dan juga kemampuan yang memang di luar dari pengetahuan kita, dan memang kadang-kadang itu dapat membuat kita kagum dan takjub dengan anak-anak muda tersebut. Nah, seperti yang ada di kita sekarang ini, banyak sekali anak-anak muda yang tidak bisa untuk mengeluarkan kemampuannya, mengeluarkan keahliannya, bakat-bakatnya. Jadi banyak anak-anak muda yang tertinggal, banyak anak-anak muda yang tidak dapat menggunakan bakatnya dengan baik, banyak anak-anak muda yang tidak bisa untuk mengharumkan nama orang tuanya itu sendiri, membanggakan orang tuanya dan mengharumkan nama bangsa. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi demikian? Wah, hadirin rahimakumullah. Dari yang sudah saya teliti dan dari yang sudah saya lihat di daerah sekitar saya juga, dan juga dari berbagai artikel yang telah ada, anak-anak muda sekarang ini banyak terjerumus kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, suatu perbuatan-perbuatan yang dimana di dalam Islam itu perbuatan yang sangat berdosa, memiliki dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Contoh hal-hal yang mudah dan sangat memang ada di sekitar kita, seperti anak-anak muda yang pergaulan bebas, anak-anak muda yang merokok, anak-anak muda yang meminum alkohol, dan banyak hal lain yang terjadi. Ada juga anak-anak yang mempunyai tindak kekerasan, baik itu sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Contohnya seperti bully. Ada anak-anak yang menjadi pembuli dan anak-anak yang menjadi korban bully. Nah, hal tersebut dapat memicu anak-anak muda ini memiliki bisa dibilang tingkat bakatnya itu, tingkat keahlian itu menurun, dan dia mempunyai sikap yang akhirnya buruk, dan juga mereka memiliki dampak negatif pada diri mereka sendiri, seperti trauma ataupun itu seperti mereka yang tidak ingin berbaur lagi dengan orang di luar karena sudah takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu menjadi salah satu hal yang paling besar masalahnya bagi kita, masyarakat lingkungan sini, dan itu dapat berdampak juga bagi umat Islam nantinya. Apalagi terutama Indonesia ini memiliki umat Islam yang terbanyak di dunia, nomor 1 umat Islam paling banyak di dunia. Dan apabila kalangan muda ini tidak bisa menjadi harapan kita, maka bagaimana, siapakah yang akan melanjutkan tonggak harapan umat Islam ini? Siapa yang akan melanjutkan tiang masa depan umat Islam ini jika tidak anak muda lagi? Selanjutnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh berkah. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT dari 12 bulan. Dari 12 bulan ini, bulan Ramadan yang diambil, yang mempunyai banyak hikmah, yang mempunyai banyak tragedi dan kejadian. Contohnya yang pertama, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada pertengahan bulan Ramadan, diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5, dan perintah pertamanya Iqra, membacalah. Nah, pada ayat pertamanya, pada pertama kali turunkan Al-Quran, sudah disuruh kita untuk membaca. Kita sudah diperintahkan untuk membaca. Membaca itu pun bukan hanya membaca sebuah kata-kata, tapi yang kita baca itu kondisi kita pada saat kali ini. Kita membaca pergerakan kita pada orang lain, kita membaca sifat-sifat orang lain kepada kita, kita membaca bagaimana kita bisa memahami lingkungan. Itulah bacalah yang ada dalam surah Al-Alaq ayat 1 tersebut. Nah, bukan hanya nuzulul Quran, hadirin rahimakumullah, juga ada banyak hal-hal lain yang terjadi di bulan Ramadan ini. Contohnya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang memang dapat menjadi amal ibadah yang terbanyak. Allah menjadikan bulan 10 terakhir bulan Ramadan yang dimana hari tersebut tidak ditentukan. Allah tidak memastikan 10 hari tersebut di hari apa malam Lailatul Qadar tersebut. Namun Allah menjanjikan apabila orang tersebut beribadah
di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan apabila mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar, sesungguhnya pahala yang mereka dapat lebih baik dari 1000 bulan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih baik daripada mereka beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kaum muslimin rahimakumullah, 1000 bulan itu lebih dari 50 tahun. Dan dimana itu lebih dari umur kita pada kali ini, yang bisa kita dapatkan hanya dalam satu malam. Hanya dalam satu malam. Dan apabila kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu akan hilang sia-sia dan entah kita akan mendapatkannya lagi atau tidak. Nah, kenapa saya mengkaitkan antara generasi muda dan bulan Ramadan ini? Karena banyak generasi-generasi muda, terutama generasi muda Islam, yang masih tidak bisa, masih kurang untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, yang masih belum bisa untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk, yang dimana penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan juga sebagai bisa dibilang sebagai pembeda, dan juga sebagai Al-Furqan, yaitu membedakan yang baik dan yang batil. Pada penggalan yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran yang merupakan petunjuk dan juga sebagai pembeda bagi kita. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan sebuah hikmah dan maknanya, bahwa Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeda untuk kita, mana yang baik dan mana yang salah, mana yang jahat, mana yang itu merupakan yang benar. Dan Al-Quran juga sudah menjelaskan apa yang masih belum diketahui oleh kita sebagai manusia. Banyak teori-teori yang sudah ada di Al-Quran, tapi bahkan seorang ilmuwan itu belum menemukan teori tersebut. Ilmuwan menemukan teori tersebut, dan setelah dilihat dari Al-Quran, Al-Quran lebih dahulu menemukan teori-teori itu. Dan juga dijelaskan juga sebagai petunjuk bagi kita. Petunjuk itu bukan hanya petunjuk di dunia, tapi petunjuk di dunia dan akhirat, yang dimana sudah dijelaskan berbagai aspek-aspek kehidupan yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil maknanya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada penggalan kedua, fama syahida minkum syahra falyasum, dan apabila di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pada penggalan kedua tersebut diketahui bahwa Allah telah memerintahkan kita, apabila kita berada di bulan Ramadan itu, kita berada di bulan yang sangat mulia ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Sementara sekarang ini kita diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk bisa merasakan bulan Ramadan pada kali ini. Nah, apa lagi yang harus kita sia-siakan? Hadirin rahimakumullah. Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Itu yang Allah katakan di surah Ar-Rahman. Lalu bagaimana? Apakah kita masih harus menyia-nyiakan bulan Ramadan ini? Apakah kita harus masih menyia-nyiakan bulan puasa ini? Kita tidak beribadah lebih baik kepada Allah, kita tidak meningkatkan amal ibadah kita, kita tidak meningkatkan pahala kita kepada Allah, sementara Allah telah memerintahkan kita, faman syahida minkum syahra falyasum, dan apabila kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Namun Allah masih memberikan kita kemudahan, Allah masih memberikan kita keringanan. Pada penggalan yang ketiga, fama kana maridun ala safarin faidatun min ayyamin ukhra, dan apabila di antara kamu ada yang sakit, ia sakit atau sedang dalam perjalanan, ia tidak berpuasa, maka ia harus mengganti puasanya itu. Ia harus mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain. Nah, Allah telah memudahkan bagi kita untuk dalam hal bulan Ramadan ini, telah dimudahkan bagi kita, terutama bagi kita para musafir yang berkelana jauh. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti puasa kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengganti puasa kita pada hari-hari yang lain. Seberapa
penyayangnya Allah kepada kita. Allah masih meringankan beban kita. Allah masih memikirkan kita sebagai umatnya. Lalu apa lagi yang harus kita sia-siakan wahai kaum muslimin rahimakumullah? Pada penggalan terakhir, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kemungkaran bagimu. Lalu hitungkanlah angkanya. Apa yang dihitungkan itu nikmat yang telah Allah berikan. Dan agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana kamu sebagai orang yang bersyukur. Pada penggalan terakhir ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah telah memberikan kita kemudahan. Allah telah berkata, Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita dan Allah tidak menghendaki hal-hal yang buruk bagi kita. Lalu kita masih bisa untuk melewatkan apa yang telah Allah perintahkan itu. Kenapa hal tersebut bisa ada di diri kita kaum muslimin rahimakumullah? Apalagi harus kita tingkatkan di diri kita ini agar iman kita masih lebih baik. Allah telah memudahkan kita untuk berpuasa ini. Banyak sekali hal-hal yang telah Allah ringankan, yang Allah mudahkan bagi kita semua. Dan untuk itulah Allah juga memerintahkan untuk kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Nah, pada ayat tersebut dapat dijelaskan sebuah kesimpulan, yaitu Allah telah memerintahkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah yang dimana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda antara yang baik dan yang benar. Dan Allah telah menyuruh kita untuk berpuasa dan Allah telah meringankan beban-beban kita bagi yang musafir ataupun yang sedang berkelana ataupun yang sedang sakit. Dan Allah menyuruh kita untuk mengagungkan namanya di dunia ini, baik di dunia ini ataupun di tempat lain nantinya, seperti di akhirat ataupun di mana kelak. Dan juga Allah telah menyuruh kita untuk bersyukur agar kita lebih bisa untuk menikmati apa yang telah Allah berikan ini. Dan Allah selalu memberikan kita nikmatnya yang tidak habis-habisnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut saya menyimpulkan bahwa generasi muda ini sudah seharusnya untuk mengikuti ayat tadi, Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, bagaimana telah dijelaskan untuk kita berpuasa dan juga kita jelaskan untuk bersyukur. Nah, banyak anak-anak muda yang tidak bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Banyak anak-anak muda yang masih menyia-nyiakan puasa ini. Banyak anak-anak muda yang masih menyia-nyiakan puasa ini. Entah apalah istilah yang ada itu. Sekarang lebih dikenal dengan istilah mokel, yang dimana anak-anak itu tidak berpuasa mereka. Meskipun mereka sahur, tapi mereka siangnya mereka makan makanan. Itu sungguh sangat-sangat mengecewakan kaum muslimin rahimakumullah. Generasi muda yang seharusnya jadi harapan bangsa, yang seharusnya jadi harapan umat Islam seterusnya, tapi untuk hal ini, hal yang sudah Allah perintahkan justru disia-siakan dan justru mereka ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, dibutuhkan peran dari berbagai belah pihak untuk bisa menjadikan generasi muda ini lebih bisa untuk lebih unggul dan lebih bisa untuk menjadi masa depan kita semua. Masa depan kita ada di anak-anak tersebut, ada di generasi muda tersebut. Maka saya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang bisa untuk diberikan kepada generasi muda agar mereka lebih siap untuk menghadapi masa depan nantinya. Yang pertama, anak-anak muda harus dididik lagi, terutama terhadap akidah dan akhlaknya, dan dimana akidah dan akhlak ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Dan juga yang kedua, adabnya. Apabila adabnya itu sudah terjaga, insya Allah kedepannya mereka pasti akan lebih bisa untuk berada di mana-mana. Mereka akan lebih dihargai di mana-mana. Bahkan mereka akan lebih dihormati nantinya. Apabila mereka menjadi orang yang sukses, mereka akan disegani dan akan dihormati nantinya. Dan yang ketiga, mereka harus diperlukan banyak-banyak ilmu-ilmu yang baik, itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu umum. Karena hal tersebut menjadi tumpuan bagi generasi muda tersebut untuk kedepannya. Karena ilmu-ilmu mereka itulah yang akan mereka terapkan dalam kehidupan mereka nantinya.
ilmu-ilmu mereka itu yang akan mereka gunakan, baik itu terhadap diri mereka sendiri ataupun terhadap diri orang lain maupun untuk bangsa kita ini. Apabila kita menebarkan ilmu yang buruk, maka anak-anak muda itu pasti akan menebarkan juga ilmu yang buruk nantinya di masa depan kelak. Oleh karena itu harus dibutuhkan perhatian yang lebih untuk generasi muda ini agar lebih bisa berjaya lagi, agar lebih bisa unggul lagi ke depannya dan bisa menjadi tumpuan bagi umat Islam ke depan kelak nantinya. Hadirin rahimakumullah. Dari kultum singkat saya tadi dapat dijelaskan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa generasi muda ini merupakan hal yang sangat penting. Generasi muda ini dibutuhkan bagi masyarakat maupun bangsa, karena generasi muda inilah yang akan jadi penerus bangsa. Generasi muda ini dibutuhkan juga bagi umat Islam, karena mereka lah yang akan jadi tonggak estafet selanjutnya. Mereka yang akan jadi tongkat estafet selanjutnya bagi umat Islam. Mereka yang akan jadi penerus selanjutnya bagi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Apabila mereka ditanamkan sifat-sifat yang buruk, maka bagaimana umat Islam ini ke depannya nantinya? Hadirin rahimakumullah. Apakah umat Islam ini akan lebih baik nantinya atau akan lebih buruk nantinya? Itu berada di tangan mereka, generasi muda pada ke depannya. Seperti yang dikatakan oleh Prabowo Subianto juga, dan dikatakan oleh banyak-banyak pejabat-pejabat Indonesia generasi emas 2045. Apabila itu terwujudkan, maka Indonesia ini, bahkan umat Islam, lebih berjaya lagi dan lebih unggul lagi ke depannya, sehingga kita sebagai generasi sekarang ini tidak perlu mengkhawatirkan lagi apa yang akan terjadi ke depannya dan bagaimana nasib kita ke depannya. Sekian kutip singkat saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum